Hai, saya akan memperlihatkan cara pembuatan logo untuk pemerintah kabupaten dalam kasus ini Kabupaten Cianjur. Jadi ini sebetulnya proyek pribadi. Saya perlu membuat surat resmi dan saya tidak punya logonya. Jadi saya nemu di Google ini gambarnya kecil-kecil dan beda-beda. Kalau saya cek di situs aslinya ini bisa dilihat ya. Ini bentuk warnanya seperti ini, mirip yang ini. Kemudian kalau dilihat dari desain bagusan yang ini, tapi kemudian dilihat dari yang ini ya warnanya udah bener, cuma dilihat dari bentuk padinya ini tidak pas, tidak sama ya. Kemudian kayaknya kotaknya juga terlalu lebar kalau yang ini ya, terlalu tinggi yang ini yang ini lebar. Kemudian mungkin juga yang ini, jadi dan semuanya ini ukurannya kecil jadi tidak bisa dipakai. Jadi saya ingin sesuai dengan aslinya ini. Jadi ini bisa kita cari ya, kalau kita lihat di inspeksi ya, nanti bisa kelihatan si gambar aslinya ada di sini. Tinggal diklik dan ketemu nanti ini. Nah, ini untuk mempermudah untuk referensi, semua saya copy, saya simpan di layer terpisah. Kemudian ini saya kunci. Atau sebetulnya bisa saja Anda double klik kemudian pilih template ya, tapi saya ya bisa aja sih sebetulnya sama aja. Kemudian apa? Dimnya ini maksudnya untuk dim itu apa ya? Menyamarkan semacam gitu ya. 70% jadi supaya nggak terlalu mengganggu. Nah, ini jadi kita akan kerja dengan di layer 2. Oke. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau apa, karena ini saya lakukan tanpa persiapan. Jadi kita akan pakai pertama dengan buat bentuk dasarnya kita pakai tool rectangle ya, klik dan geser. Nah, supaya kelihatan dalamnya kita pilih standar, fill dan stroke-nya, cuma fill-nya kita hilangkan, pilih none. Kemudian kita juga butuh perseginya segitiga ini. Berarti ini kita copy saja, copy Ctrl C kemudian paste in front, apa ini jadinya Ctrl F shortcutnya. Nah, place in front, cuma ininya kita buang bagian ininya. Jadi kita pakai tool pen, kemudian kita klik di sini untuk membuang ininya, titiknya. Kemudian kita pakai direct selection, kemudian kita titik yang ini kita geser. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya ini kelihatannya bentuk elips. Jadi kita buat pakai ellipse tool, kemudian kita klik dan geser. Untuk menggeser ini pakai spasi ya. Jadi Anda bisa menggeser sambil menggeser posisinya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ini perlu kita potong ya. Jadi caranya ini kita kunci dulu. Ya, ini kita kunci yang ini nih, yang ini ya, ini salah, kepilih semua ya. Ini klik dan klik. Jadi segitiga dan ininya ini kita kunci dulu, dan perseginya kita kunci dulu. Object lock selection Ctrl 2 shortcutnya ya. Kemudian untuk memotong ini kita buat bentuk garis ya, kita buat garis. Kemudian kita pilih object path, kemudian divide object below. Jadi kita akan memotong bagian ininya nih. Ini dipotong ini. Nah, jadi sekarang ini bisa kita buang. Jadi kita sudah punya bentuk dasarnya. Kemudian juga kita butuh bannernya. Bannernya ini bisa kita apa istilahnya? Kita bisa buat dari asalnya persegi dulu ya. Tapi karena saya ingin agar akurat, saya langsung saja nih ya. Jadi ini saya bagian tengahnya dari sini. Klik, kemudian klik sampai ke sini. Ya, kemudian ini kita patahkan titik ini, jadi tahan Alt ya, kemudian klik sini. Klik lagi, kemudian kita sambungkan. Klik dan geser sambil menahan Shift. Oke, kemudian juga ini bagian apa ini ya? Ini bagian belakang bannernya ini. Klik, klik lagi, kemudian Alt klik dan geser. Kemudian juga kita butuh bagian belakangnya ini ya. Bagian belakangnya itu kita bisa buat di sini aja lah, bentuk segitiga sebetulnya ya. Nah, sekarang kita tinggal atur posisinya. Ini kita nempel di sini, ke sini, dan ini ke sini. Oke, selanjutnya ini perlu
Ini baru setengahnya ya, karena untuk membuat duplikasinya, ini kita atur dulu. Ini kita atur stroke-nya jadi di bagian dalam, garis stroke-nya ini seperti ini. Kemudian apa lagi? Selesai ya. Ini kita duplikasi, klik kanan, pilih transform, kemudian reflect. Jadi ini seperti bentuk kaca ya. Ini Anda lihat di sini kita pilih horizontal, pilih copy. Dan ini dengan ini kita buat dia nempel. Nah, selanjutnya ya, ini kita satukan. Ya, ini saya zoom dulu. Ini saya tempelkan dulu semua agar dia nempel. Saya pastikan agar nempel setitik-titik gitu. Ya, seperti saya seleksi dulu, kemudian ini saya tempelkan. Nah, ini nempel ya. Sekarang saya aktifkan ini direct selection tool, kemudian ini saya buang bagian tengahnya. Saya seleksi bagian tengah ini, kemudian saya tekan delete untuk menghapus. Ya, dan ini kita gabungkan. Pilih join, ini juga pilih join. Nah, begini hasilnya. Sekarang saya perlu membuat untuk teksnya. Pakai toolpen saya buat apa istilahnya, pad untuk posisi tengah teks, untuk meletakkan teks. Ini sampai ke sini. Ya, selanjutnya kita tambahkan teksnya di sini, di tengah-tengah ini ya. Sugih Mukti. Dengan saya pilih semua, Ctrl A, kemudian untuk alignment paragrafnya di tengah. Harus digeser ya. Bentar, ini mungkin ini perlu kita perkecil dulu agar setara. 8 6. Kelihatannya ini kalau di pemerintahan tuh kelihatannya Arial, kalau sepertinya sih Arial, rata-rata Arial dan Times New Roman biasanya. Ini perlu digeser mungkin ya, ke sini. Ini kita bisa cek. Oh, ini harus digeser. Ini harus digeser sampai ke ujung. Kemudian kita pilih dengan tool ini ya, tool text. Ini kita geser ke tengah alignmentnya. Kemudian ini juga perlu kita sepertinya bold ini ya. Ctrl A, pilih bold. Kemudian mungkin kita aktifkan karakter apa ini namanya, tracking ya. Tracking kita tambahkan jaraknya lebih jauh, mungkin 100. Ya, kita lihat saja hasilnya ya. Perlu nambah nggak nih? 200. Oh, kalau kebanyakan mungkin 130 ya juga ya, atau mungkin 100 tapi dengan 2 spasi di sini agar nambah jaraknya. Nah juga, ya udah seperti inilah. Ya, oke, anggap saja udah cukup. Untuk warnanya ini warna tengah, warnanya warna kuning. Nah, ini kuning seperti ini. Jadi kita sampel langsung supaya akurat. Dan selanjutnya yang lainnya ini apalagi ini kemudian ini mengambil dari sini. Oke. Nah, kita cek ini sepertinya ada perbedaan nggak di sini. Ini pakai stroke, ternyata semua pakai stroke. Oke, balik lagi, ini kita aktifkan. Ini semua pakai stroke. Teksnya jangan kepilih ya. Ini teksnya nggak kepilih. Ini kita pilih, tambahkan. Nah, ini pakai stroke, warnanya hitam. Mungkin 1 ya, oke. Karena nanti kan ini kan ukurannya masih kecil. Selanjutnya ini kita perlu bikin ini ya, bentuk garis.
Nah, oke, nanti ini saya sediakan file source-nya. Filenya kita buang, dan selanjutnya kita perlu menambahkan apa ini, padinya ya. Sebetulnya kita bisa buat asalnya dari lurus, tapi saya nggak akan, itu manual aja lah. Klik dan geser gitu aja seterusnya. Jadi ini kita duplikasi, tekan Ctrl D ya. Tadi menduplikasi itu caranya tahan Alt lalu klik dan geser. Selanjutnya Ctrl D, kira-kira beberapa lah sampai cukup ya. Ini harus digeser sedikit. Ini juga, ini saya mengikuti ini aja. Ini juga kita geser. Jadi yang kita lakukan ini sebetulnya cuma tracing dari logo yang sudah ada. Ini kita geser lagi, putar, tinggal 2 lagi. Ini juga tinggal digeser. Oke, ini terlalu tebal kayaknya ya, jadi saya seleksi aja ini semua saya seleksi, atau semua aja lah, ini semua saya seleksi. Mungkin stroke-nya kita buat jadi 0,5. Nah gitu aja ya. Ini selesai. Bagian tengahnya ini juga kita putar ini. Nah ini kemudian ini kita transform lagi ya, transform reflect untuk membalik, copy. Di sini dia tetap harus diputar ya, manual ya. Jadi di sini kita kerjanya pakai cara manual. Aplikasi ya, alt geser, Ctrl D. Nah, ini ke sini, ini di sini, ini juga di sini. Ada sebetulnya bisa saja kita pakai transform ya, ada nanti caranya. Cuma udahlah, saya pikir ini cukup sederhana, kita pakai manual aja. Dan agar ya seakurat mungkin lah, saya pakai cara manual. Kita cek ini perlu digeser sedikit. Oke, ini terakhir. Iya. Oke. Selanjutnya ini udah selesai. Ini saya seleksi semua. Ini tidak perlu kita seleksi ulang. Jadi hanya batas ini. Kemudian saya grupkan semua jadi satu grup dengan cara klik kanan pilih grup. Nah, sekarang ini bisa ini masuk ya. Ungroup dulu, sorry. Ada yang masuk ini ke bawah. Klik kanan ungroup. Ini saya pilih lagi. Nah, sekarang murni ininya ya, padinya saya grup atau Ctrl G. Nah, ini kita duplikasi, klik kanan pilih transform reflect, vertical, copy. Nah, seperti tadi kita geser ini. Dan oke, kita cek lagi ini semua. Ini ada yang buang. Oh, ini nggak perlu, hapus. Ini sudah satu kelompok ini ya. Oh, ini harus digeser. Oh, ini harus di belakang ini. Saya geser ke belakang, caranya tekan Ctrl Shift siku ya, kurung siku bisa, atau pakai range, klik kanan range, send to back. Ini perlu diatur ini tidak pas ini posisinya. Oh, ini udah nempel, cuma ini mungkin yang ini harusnya ya kita stroke-nya di dalam. Ini belum dikeubah tadi dalam. Nah, dan ini sepertinya harus ditambah lagi satu titik ya, titiknya saya tambah. Kemudian dengan direct selection saya geser ke sini aja. Nah, supaya nggak kelihatan ini. Begitu juga sebelahnya.
ini ini harus digeser dulu ke belakang. Kita pakai shortcut Ctrl Shift kurung siku buka. Nah ini kita tambahkan lagi di sini. Oh ini juga harus di belakang. Saya tekan Ctrl kurung siku buka. Nah ini kelihatan ya si garisnya. Jadi kita perlu tambahkan titik. Kemudian kita aktifkan Direct Selection Tool. Kemudian ini kita geser, tempelkan ke sini agar tidak kelihatan bagian belakangnya. Oke, sekarang tinggal pilih warnanya ya. Saya langsung aja ini pakai ada yang kunci tadinya, objek unlock all. Sekarang ini warnanya kuning sama seperti ini ya. Jadi saya ambil eyedropper, kita klik ini. Untuk yang ini kelihatan tadi ya, saya ulang lagi agar bisa klik warna di dalam warna dalamnya ini ya, hijau ini. Kemudian stroke-nya kita tambahkan. Tadi berapa ini? 0,5 ya. Agar sama 0,5. Kemudian yang ini juga 0,5, tapi warnanya ambil yang ini. Oke, ini bentar. Ini warnanya kuning. Kuning dia ngambil dari sini ya, sama persis. Yes. Oh, iya. Oh iya. Ini begini. Ini juga sama begini. Nah sekarang kita masuk ke isolasinya. Ini kita double klik. Yang ini tidak perlu fill ya, jadi ini juga sama. Masuk lagi ke sini, masuk ke isolasi, double klik, fillnya kosongkan. Sekarang bagian ini ya, ini warnanya apa, ini ungu ya. Oh, fillnya belum, stroke-nya belum. Stroke kita samakan 0,5. Ini perlu kita geser kayaknya nih supaya tepat. Nah ini supaya, atau ini saja, begini saja. Ini sudah pas ukuran posisinya. Ini dengan ini saya grup juga, grup. Oke, jadi ini kita punya ada satu grup. Oh ini harus di grup juga. Ini kemudian ini teks dan ribbonnya ya, saya geser coba S. Atau ini saya seleksi ini semua, kemudian saya seleksi ulang sini untuk mengurangi. Ini semua harusnya satu grup. Teksnya belum, kita pilih lagi teksnya, shift pilih. Nah segini, ini satu grup, jadi saya simpan sebagai grup, klik kanan pilih grup. Kemudian kita punya 3 grup, satu ini, 2 ini, dan sisanya yang lain. Ini kita atur agar dia posisinya di tengah. Kita seleksi semua, kemudian kita pilih alignment ke tengah. Oke, dia sudah di tengah sekarang. Dan ini tidak perlu lagi. Dan ini ukurannya kalau tidak salah ukuran kertas ini ya. Saya perlu ukurannya seperti ini, sekitar segini. Hanya mungkin, nah ini saya balik lagi sini. Saya perlu ngecek stroke-nya, ketebalan stroke-nya itu kalau menurut saya sepertinya 1 poin. Jadi saya atur stroke-nya coba 1 poin. Ya. Cuma kayaknya ini kurang gede ya ininya ya. Mungkin yang ini ya, ini harusnya kecil ya, 0,5 poin. Khusus yang ini kita coba, ini harusnya 1 poin. Double klik lagi untuk masuk ke select isolasi. Ini 1 poin. Lagi sini, ini 1 poin. Mungkin teksnya juga perlu digeser sedikit ya. Kayaknya ini bagian ini ada yang nempel ini. Bagian i-nya ini tidak rata dia. Oke, saya masuk ke daerah isolasinya. Mode isolasi ini saya geser ke atas. Ini, nah ini si garisnya ini. Nah ini, oke, sepertinya sudah cukup selesai. Dan nanti selanjutnya untuk dipakai di Word atau di InDesign, ini juga kayaknya perlu pakai bentuk stroke-nya inside agar dia pas sama. Atau mungkin bagian sini ya, bagian ini ya, ini saya isolasi dulu. Jadi saya klik objek, lock,
all other apa ya. Ini saya geser dulu supaya kelihatan ya. Atau saya tekan dulu ke bawah, tekan ke bawah. Kemudian ini saya hapus garis yang ini. Ini saya hapus, saya seleksi, tekan delete. Jadi dia tidak perlu stroke. Jadi ngambil stroke-nya cukup dari yang atas ini. Nah, sekarang kita geser lagi ke atas. Oke, sepertinya juga kita perlu ngatur posisinya. Oh, ini belum di stroke-nya ini ya. Ini stroke-nya harus di. Oh, karena jadi keluar ternyata ya. Kalau ini dihapus maka dia jadi keluar. Terus saya ulang lagi aja. Nah, ini mungkin bagian ini ya. Ini saya tambahkan saja ini. Saya tambahkan saja titiknya di sini ya. Saya tambahkan titik di sini. Kemudian titik di sini ini maksudnya supaya rata ketebalannya. Ini saya geser, saya tempelkan di sini. Saya gabungkan juga ke sini. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Saya tekan Ctrl Shift panah buka. Nah, ini bagaimana ini? Mungkin ini juga perlu kita oke, sepertinya kita anggap saja ini sudah cukup ya. Atau mungkin ini kita geser sedikit ke atas. Nah, oke. Dan ini hasil yang kita peroleh. Selanjutnya untuk digunakan di Word, tentu saja ini perlu kita save ya, mentahnya. Dan untuk di Word, kalau misal untuk dipakai di Word, kita bisa pakai sebetulnya dalam format PNG ya. Illustrator bahkan punya perintah khusus, file save for Microsoft Office. Jadi ini bisa langsung dipakai di Microsoft. Tapi kalau Anda pakai InDesign, Anda bisa langsung saja nanti ekspor file dalam format Illustrator.